Halo, jumpa lagi dengan Erna Channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Oke, ini aku mikrofon baru aku coba ngetes suara. Gimana suaranya? Apa lantang atau biasa-biasa aja? Mau ngetes aja suaranya. Oke, kebetulan aku baru keluar rumah untuk mendapatkan satu tas pembelanjaan. Oke ya, di sini aku ada lumayan berat ya pembawaannya, lumayan berat. Apa isinya? Yuk kita sama-sama unboxing. Oke ya, ikutin aja keseruannya. Isinya di dalam tas, satu tas ini isinya apa aja. Oke ya, nah teman, isinya bolehlah dibuka. Satu tas saja, nggak banyak. Tas merah ini isinya, yuk kalau ingin tahu isinya ya unboxing dong. Ya ini ya teman, ini ada, nggak banyak sih ya, beras ya, beras mentari. Ini aku mendapatkan 2 kilo. Bagus juga berasnya kalau dilihat. Beras mentari, oh inilah 2 kilo ini untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, seharga per kilo 16.000, jadi 32.000 dengan ini. Tela ungu ya, khusus tela ungu di pasar sekilo 8.000. Ini belanja seadanya ini teman. Ini ada pare sama wortel. Ini tadi harga dihargain berapa ya, ini 10.000 lah, ini 7.000, ini 3.000-an ya, 10.000 murah ya teman ya. Dapat pare sama wortel, nanti ditumis-tumis. Lalu mendapatkan juga kentang 10.000 nih, 1 kilo, ukuran tidak besar ya, kecil. Lalu ini tambahan wortel tadi 5.000 ya, sama ini daun brambang. Oke. Lalu ada pepaya 10.000, ditimbang nih tadi ya, ditimbang 1,5 kilo, lumayan manis kok dilihat. Tapi hari ini belum matang ya, besok paling enggak 2 hari lagi. Oke, ada lagi ini 3.000 teman, buncis ya, buncis untuk sayur sop maunya nih. Buncis, kentang, wortel, makaroni sudah ada. Nah ini bawang putih seperempat kilo 10.000. Ini ikan belanak tadi harga juga 10.000. Seperempat kilo udah dibersihin, dipotong-potong. Lalu ada canda atau toge ini 1.000 aja untuk sekedar lalapan. Lalu ada ayam, nah jadinya bikin sop ayam ini paha 4 kilo. 4 kilo. Kadang aku kebanyakan ya, bikin separuh ya, dagingnya enggak terlalu banyak. Ini ada wortel, kok wortel, ketimun ini dengan sawi pakcoy, nanti bisa bikin capcay pakai wortel, pakai telur juga tentunya. Pakcoy ini tadi dihargai semua ini macam jual 5.000 ya teman, sama ketimun 5.000 ya, lumayan murah. Oke, belanjanya enggak terlalu banyak, biasa aja. Sekarang aku lanjut ya. Ini aku barusan membuat minyak dari kulitnya
ini ya, ayam segini dapatnya, lumayan untuk menumis bumbunya sudah aku ulek. Nah ini yang kering kulitnya dibuang aja, bisa dipakai, diambil minyaknya. Sekarang aku bersihin dulu wajan kecil untuk menumis bumbu sayur sop ayam. Oke, jadi nggak pakai bumbu yang seperti di kemasan kayak Royco, Masako, itu aku nggak pakai ya teman. Jadi ambil keguriannya dari kaldu ayam. Dari kaldu ayam ini kita mendapatkan untuk rasa kegurian daripada sop ayam. Nah, simple aja cara pembuatannya, gak pakai minyak yang biasa, tapi pakai minyak khusus ya teman. Minyak khusus ini yaitu tadi dari kulit ayam ya. Dari kulit ayam kita mendapatkan minyak untuk ambil rasa gurih. Oke, sekarang mau menumis bumbunya. Oke ya, ntar aku koretin dulu bumbunya, koretin dulu sambil mengeringkan wajannya. Wajannya habis dicuci aku pakai tadi, dan sekarang dikeringkan dulu. Ya memang untuk pembuatan seperti ini tidak perlu tidak perlu biaya yang terlalu ya, sedang aja sih ya. Ini udah aku suwir-suwir untuk kebutuhan sayur sopnya ayam. Kalau kurang air nanti bisa ditambah, menurut selera sih suka kuah atau yang biasa-biasa aja, orang beda-beda ya. Aku sediain aja nanti kalau dibutuhkan. Sekarang tuangkan minyaknya, ini dekat kompor ya. Barang plastik kalau dekat kompor panas. Oke ya, sekarang aku pakai minyaknya, tidak perlu banyak sini, sedikit aja secukupnya. Dari ayam 1/4 kilo, kulitnya tadi ya lumayan ada lah, cukup, ditambah lapisan gaji-gaji yang di daging itu ya. Nah gini mau nggak enak. Bukannya promo ya teman, ini berdasarkan pengalaman memasak dari aku secara pribadi teman ya. Mau nggak enak itu gimana sih? Bener ya, kalau mau ngecek rasa coba buat sendiri di rumah seperti apa. Nah ini aku sendiri ya juga belajar ya teman, belajar memasak yang enak itu seperti apa. Nah kan bisa tahu kalau dicoba, kalau nggak dicoba berangan-angan ria ya mana tahu. Nah walaupun masak banyak sedikit, kalau rasanya oke, kenapa enggak ya kan, kenapa enggaknya, kenapa enggak dicoba gitu ya maksudnya. Nah ini aku tumis-tumis dulu gambang bawangnya gitu ya, tunggu sampai warna kecoklatan, mantap. Oke, kita cek oke ya, udah warna kecoklatan. Sekarang kaldu ayamnya beserta ayam suwirnya kita kembaliin. Ini buat nanti ya, bumbunya udah disiapin. Sekarang yang dicemplungin yang lebih dahulu yang keras,
bahan yang keras ini, yaitu wortel ya teman. Nggak usah tunggu mendidih, nggak apa-apa lah, langsung direbus aja. Ini menyusul bahan kentangnya ya, ada buncis juga yang perlu dicemplungkan. Ini tadi bumbunya cemplungin aja, bisa dari parutan bumbu tumis. Oke, dengan api yang lumayan besar dicemplungin bertahap ya, kentang, wortel, tapi bersamaan ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Coba ya, aku ambil penjepitnya. Nggak apa-apa dicemplungin, cuman ini ya, ini terakhir nih, gampang lembek si sayur buncisnya ini. Ini wortel, kentang cemplung jadi satu, biar nanti matangnya juga bersamaan ya. Kalau toh nggak matang bersamaan, wortelnya setengah matang itu juga oke. Hampir matang juga kan, jadi dibarengin nggak apa-apa. Nah, ini kuahnya cukup banyak sepertinya. Hati-hati kayak gitu mesti dilihat, soalnya gampang meluber ya kalau api besar. Udah kayak gini, baik dikurangin aja airnya, nanti kalau dipakai ya kembali lagi untuk menjaga keluberan air kuah, untuk seimbang ya banyaknya. Dia kan menyusut, bisa ditambah lagi. Oke, mantap mantap. Oke, lanjut, ada bumbu yang belum aku taruh ya, sekarang buncisnya dulu. Oke, karuninya nanti menyusul, kalau kerendam kaldunya dia juga akan empuk ya. Ini bumbu yang tadi sudah ditumis setengah kering ya kondisinya. Waduh, mantap nih teman, agak mengering gini lebih sedap, lebih sedap.
Ini ceritanya bikin sup ayam tomat ya, sup tomat lah ya. Dia agak sedikit, boleh nanti dikasih gula ya biar nggak terlalu masam. Gula pasir, jadi supnya ini biar nggak terlalu masam. Ini tomatnya, ini mantep kan, karena rasa aslinya ya, rasa originalnya ini enggak main-main ya. Bisa original daripada bahan ini bisa dirasa ya, karena enggak ada bumbu yang berbahan kimia. Nah ini kan bumbu ori, sebagai bukti ya teman, untuk rasa enak enggaknya. Mantap lah pokoknya, apapun itu kalau dimasak dengan bumbu yang ori pastinya enak ya, kalau menurut saya kali ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Ayo bisa komentar ya, tulis komentar dulu silakan. Kalau sudah terbiasa dengan bumbu di luaran kayak bumbu roiko atau misalnya kalau nggak pakai roiko nggak enak, seperti itu ya silahkan. Kalau itu orinya ini yang lebih mantap sebenarnya ya. Banyak ngomong ya, aku lanjutin. Daun berambangnya dicemplungkan, masih hijau royo-royo. Oh mantap. Jangan diicip, bisa diicip seperti apa. Ini aku nggak pakai seledri ya, cari seledri tadi agak kesulitan, entah kenapa. Udah teman, rasanya seperti pakai MSG, rasa kegurian daripada daging ayam lebih terasa dibarengi dengan tumisan TKP. Pastinya pengaruh ya, efek. Nah cukup gini aja, diaduk-aduk sebentar dia meresap bumbunya. Kondisi masih panas, ini makaroni sudah setengah matang, diangkat aja nggak pasang ya. Dan berikutnya menyelesaikan nih ya, ikan belanak. Ikan belanak ini kalau ukuran agak besar ada telurnya, ini agak kecil entah nggak ada telurnya. Ini mesti diganjel sih. Oke teman, sorry ya agak gerombiangan videonya. Wow, nggak disangka-sangka. Udahlah, sekarang mau lanjutin ini apa, kalau nggak ada pengganjel. Lebih berat ininya. Oh my god, gagangnya lebih berat. Sekarang mau numis ini ya, numis bumbu. Untuk ikan belanak ini terdiri dari bumbu rempah teman. Jadi aku menggerusnya ada ketumbar, kunyit ya, kunyit, bawang merah, bawang putih, lalu ini ya, ada tambahan lengkuas nanti tuh, tentang panting pancinya.
agak renggang nih, seimbang. Ini apinya kecil aja untuk menumisnya. Sekarang korek ini sisa daripada bumbu perusan, korek-korek. Ini airnya nggak pakai banyak ya teman, dikit aja kira-kira lah, pokoknya terendam. Ikannya aja udah matang ya, empuk juga ikannya, cepet matang. Nah ini ada daun jeruk ya, daun jeruk. Dan jeruk ada lagi, awas apinya, kecil aja, udah mau dikeprek ini, lengkuasnya mau dikeprek. Sebentar, lengkuasnya bumbunya udah agak mengering. Sekarang air sisa tadi bumbu tuangkan aja. Nah, nanti ikannya masuk, ikannya dituangkan biar bumbunya meresap. Nah, ikannya dicemplungin ya, ikannya sudah dicuci bersih, ekornya dipotong. Ini dibesarin dikit, guys. Udah, sisihkan aja. Hanya garam aja ya teman, garam secukupnya, sedikit aja, jangan banyak-banyak, awas. Air sedikit lagi, lagi udah matang. Nah teman, segini dulu ya video dari Ena Channel yang masakan kedua ini. Enak tuh ya, enak karena bumbunya bumbu rempah. Oke ya, segini dulu video dari Ena Channel lah. Sekali lagi, sampai jumpa di video Ena Channel, tapi jangan lupa klik like, comment, ataupun subscribe. Terima kasih banyak, bye.